Engkaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Kajian kita yang ke-8 ini akan menjelaskan tentang baina fiqhid daulah wa fiqhil jamaah, antara jurisprudensi negara dan jurisprudensi jamaah atau entitas tertentu. Akhir-akhir ini di belahan dunia yang mayoritas di Arab atau di Afrika itu ada negara, tapi di dalam negara itu ada entitas sendiri yang mempunyai jurisprudensi sendiri, yang mempunyai aturan-aturan sendiri. Nah, kita akan mengkaji ini. Jika entitas itu mengikuti jurisprudensi negara, apakah juga entitas itu mempunyai aturan sendiri, jurisprudensi sendiri yang memusuhi negara? Nah, ini akhir-akhir ini lagi terjadi di beberapa belahan dunia. Di negara ada berdirinya sebuah negara, tapi di dalamnya ada sebuah jamaah, entitas. Yang entitas jamaah itu mempunyai aturan sendiri, yang aturan itu memusuhi negara, Lalu kita memandang itu bagaimana? Kita di negara merdeka, negara ketuhanan seperti negara Indonesia, kita harus mengikuti jurisprudensi negara, atau kita harus mengikuti jurisprudensi atau aturan sebuah kelompok yang kelompok itu memusuhi negara. Nah, ketika ada begitu, kita harus bagaimana? Kitab ini dikarang atau ditulis untuk menjawab itu. Maka di sini secara gamblang dijelaskan, laqad sara amrud daulah wa bina'uha fi asrinal hadir daruratan minad darurat. Bahwa keberadaan sebuah negara itu adalah sebuah daruratan minad darurat, keharusan. Negara yang kuat itu adalah sebuah keharusan. Jadi negara itu harus kuat. Sawaun min jihati amaratil kaun, ada kalanya itu tujuannya negara kuat itu adalah untuk imaratal kaun, untuk meramaikan universe dunia, yaitu untuk membangun, untuk mendidik, itu namanya imaratal kaun. Adanya negara kuat ini itu tidak lain adalah untuk membangun
kaun, universe, untuk membangun alam ini, atau min jihatil hufadhi ala masolihi abnaiha, atau untuk menjaga kemaslahatan penduduknya. Adanya negara kuat ini suatu keharusan karena untuk membangun alamnya, universe-nya, negaranya, untuk membangun, baik itu membangun secara materi atau membangun ruhaninya. Amin jihatil hufadhi ala masalihi abnaiha, atau untuk membangun, menjaga kemaslahatan penduduknya, untuk menjaga anak bangsanya. Amin jihati kauni dzalik matlaban syar'iyan la ghina anhu wa daruratan minad darurat allati la yumkinu tajawuzuha, atau suatu keharusan yang tidak mungkin tidak harus dilakukan. Jadi memang harus benar-benar kita membutuhkan negara kuat, dan kita wajib menjaganya. Kita membutuhkan negara itu kuat dan kita wajib menjaganya. Karena kalau negara kuat dan kita menjaganya, maka negara itu akan menjaga ala masalihi abnaiha, atas kemaslahatan penduduknya atau anak bangsanya akan terjaga. Contoh, ketika kita lagi kena COVID-19, coba kalau negara tidak ada, kalau negara tidak kuat, kita akan sengsara sendiri karena negara tidak ikut memikirkan kita. Tapi kalau negara kuat, negara hadir di tengah-tengah kita, keadaan lagi COVID, maka kita akan terlindungi oleh negara itu. Presiden membuat kebijakan bansos, bantuan sosial, yang mereka tidak mampu untuk mengobati dirinya, diobati. Yang mereka belum mampu untuk kehidupan sehari-harinya, dibantu. Itu kalau negaranya kuat. Untuk negara kuat, maka kita wajib menjaganya, wajib melindunginya. Jangan ikut-ikutan satu jamaah atau kelompok yang ingin membubarkan dan mengambrukkan sebuah negara ini. Nah, ini pemahaman yang pagi ini kita kaji itu ini. Nomor satu. Nomor dua, contohnya, ini sebagai contoh. Waqad qalu rajulun faqirun fi daulatin ghaniyatin fatiyatin qawiyatin khairun min rajulin ghaniyin fi daulatin dha'ifatin faqiratin hazilatin. Orang yang fakir, yang masih miskin, hidup di sebuah negara, tapi negara itu ghaniyah, fatiyah, qawiyah, negara itu kaya dan kuat. Ada orang miskin hidup di negara kuat, itu masih lebih baik daripada ada orang kaya hidup di negara yang lemah, fakiroh, apalagi yang negaranya miskin, lemah. Orang miskin hidup di negara kaya kuat itu lebih baik daripada orang kaya hidup di negara miskin dan lemah. Lemah dan miskin. Kenapa demikian? Li'annal awalahu daulah tahmihi wal akharu la sanadalah la fid dakhil wala fil kharij. Karena yang pertama, artinya orang miskin hidup di negara yang kuat,
yang kita jaganya itu negara akan melindunginya pada si miskin itu. Kenapa disebut lebih baik? Karena li'annal awal lahu daulah tahmihi, karena negara akan melindunginya. Tapi model yang kedua, orang kaya hidup di negara yang lemah, wal akharu la sanadalah fid dakhil wala fil kharij, maka dia tidak akan ada dukungannya apapun, baik di negara itu fid dakhil au fil kharij wala fil kharij, ataupun di luar. Di luar saja, orang yang keluar dari negara yang lemah kumpul di dunia, orang seluruh dunia diundang pertandingan sepak bola sedunia. Orang sudah melihat, oh ini dari negara kuat, ini dari negara lemah. Yang dari negara lemah saja, masih ada negaranya, tapi lemah, orang itu sudah nggak punya nyali. Nggak punya nyali sekuat nyalinya negara yang kuat. Kita melihat kasihan itu. La fil dakhil wala fil kharij. Maka kewajiban kita adalah menjaga negara yang sudah didirikan, karena itu merupakan doruratan minat dorurot, suatu keharusan. Lalu ketika ada sekelompok entitas yang kemudian membuat jurisprudensi sendiri. Jurisprudensi sekelompok itu mestinya tidak boleh bertentangan dengan negara jika negara itu sudah sesuai dengan nilai-nilai agama kita. Negara Pancasila ini sudah sesuai, maka tinggal entitas-entitas yang ada di dalamnya mendukung untuk menjaganya. Itulah intinya. Maka kita kaji satu persatu, coba agar lebih jelas lagi. Baina fiqhid daulah wa fiqhil jamaah. Penjelasan antara jurisprudensi negara dan jurisprudensi kelompok atau jamaah. Penjelasan antara aturan-aturan yang ada di negara itu dan aturan-aturan yang ada di jamaah, satu kelompok. Lakot soro, sungguh telah terjadi apa amrud daulah, urusan negara, wabina uha, dan membangun negara, fi asrinal hadir, pada zaman sekarang ini. Jadi itu doruratan minat dorurot, menjadi sebuah keharusan. Sawaun min jihati imaratil kaun, baik itu dari segi meramaikan alam semesta, amin jihatil hufadhi ala masalihi abnaiha, atau dari segi menjaga kemaslahatan anak bangsanya, atau dari segi menjaga kemaslahatan anak bangsanya atau penduduknya daulah. Amin jihati kauni dzalik, atau dari segi itu matlaban syar'iyan, karena keharusan syar'iyah, la ghina anhu wala wa daruratan minad darurat, yang menjadi suatu keharusan yang sangat diperlukan, la ghina anhu, yang sangat diperlukan, wa daruratan minad darurat, dan suatu keharusan atau
keharusan dari beberapa keharusan allati la yumkinu tajawuzuha, yang tidak mungkin melampauinya, Waqad qalu, mereka ulama-ulama telah menyampaikan bahwa rajulun fakirun, seorang yang fakir, fi daulatin ghaniyatin, hidup di satu negara yang kuat, yang sugih, yang kaya, hidup dalam suatu negara yang kaya, fatiyatin, yang perkasa, kaya perkasa, qawiyatin, yang kuat. Ada seorang laki-laki fakir hidup di negara kaya, perkasa, kuat. Itu khairun, lebih baik, min rajulin ghaniyin, daripada orang yang laki-laki yang kaya raya, fi daulatin dha'ifatin, hidup di negara yang lemah, fakiratin, yang fakir, miskin, negaranya miskin, hazilatin, yang kurus, kecil kurus. Orang kaya hidup di negara yang lemah, yang fakir, yang kurus. Jadi masih baik orang miskin hidup di negara yang kaya, perkasa, kuat, daripada orang kaya hidup di negara yang lemah, kurus, fakir. Kenapa demikian? Li'anna al-awal, sesungguhnya alasan yang pertama, lau bagi awal, daulah tahmihi, daulatun tahmihi, negaranya bisa menjaganya, negara bisa membantunya, membantu yang orang fakir itu. Makanya di negara itu ada Kementerian Sosial. Nah, itu. Kementerian Sosial itu tujuannya adalah untuk membantu itu. Negara punya Kementerian Sosial, berarti negara itu melaksanakan syariat Allah. Syariat Allah itu yaitu negara nangani kebutuhan umum. Kalau kebutuhan umum ini sudah selesai ditangani atau belum selesai pun tapi tetap diurusi, maka jika ada penduduknya yang masih di bawah haddul kafaf atau haddul kifayah, garis kemiskinan, itu pemerintah harus hadir membantunya. Wal akharu, bermula lainnya, yang orang kaya hidup di negara miskin, itulah sanadalah, tidak ada dukungannya, lahu bagi akhar, la fid dakhil, tidak di dalam, wala fil kharij, tidak pula di luar. Ada orang pemain sebuah olahraga keluar bermain di negara luar, negara itu lagi carut marut, negara itu lagi perang, miskin, orang juga ngelihatnya kasihan kepada orang itu. Maka kita kewajibannya daruratan minat darurat, kita harus menjaga negara itu jangan sampai tercabik-cabik begitu. Faman la daulatala, barang siapa yang tidak mempunyai negara atau negaranya lagi tercabik-cabik, taqifu waro'ahu, berdiri di belakangnya, watad'amu, dan juga menyokongnya, mendukungnya,
watami masalihahu, dan juga menjaga kemaslahatannya, walaupun dia itu mendukung negara itu yang lagi tercabik-cabik, lagi berkeping-keping, laki matalahu amilan kana au mustasbiron, laki matalahu tidak ada harganya, tidak ada nilainya, amilan kana au mustasmiron, baik itu pekerjanya atau investornya. Negara yang lagi kocar kacir itu pekerjanya pun dianggap negara orang kelas rendah, itu kasihan. Nah, itu makanya kita wajib menjaga negara kita tetap kuat. Fadaulu kulluha tahsibu al-fahisabin li abna'im wa ri'ayat daulah al-qawiyah. Fadaulu bermula negara, kula semua negara di dunia ini, semua negara itu tahsibu menghitung al-fahisabin akan ribuan bahkan jutaan hitungan li abna'in wa ri'ayat daulah al-qawiyah, untuk anak-anak dan warganya, untuk anak dan warga sebuah negara al-qawiyah yang kuat. Walil asaf asyadid, dan sangat walil asaf dan asyadid, dan sangat memprihatinkan sekali, sayangnya la takadu takimu wasdan li abna'in wa ri'ayat daul ad-dha'ifah wala limasalihihim wala limasalihi daulihim. La takadu, hampir tidak ada, la takadu takimu wasnan, hampir tidak ada wasnan bobotnya, li abna'i wa ri'aya iddaulah ad-dha'ifah, bagi bangsa, anak bangsa dan rakyatnya sebuah negara yang lemah. Wala limasalihihim, dan tidak pula, hampir tidak ada bobot harganya atas kemaslahatan abna wa ri'ayat daul ad-dha'ifah. Wala limasalihi daulihim, dan hampir tidak ada bobotnya atas kemaslahatan negaranya. Jadi ketika negara kita itu hancur, bayangkan ini, seperti di Timur Tengah yang lagi pada hancur, itu nanti la takadu takimu wasnan li abna'i wa ri'ayat daulah ad-dha'ifah. Negara yang tidak ada bobot kehebatannya, anak bangsanya juga tidak ada bobot kehebatannya, kebaikannya, rakyatnya yang dhaif, yang lemah, juga tidak akan kelihatan bobot wasnannya, tidak akan ada bobot nilai baiknya. Jadi karena itu mempengaruhi semua, makin lemah negara itu, akan makin lemah penduduknya. Baik pendidikannya akan lemah, pergaulannya akan lemah, disorot oleh negara lain juga akan lemah. Orangnya, kepalanya akan menunduk. Nah, apalagi kalau kocar kacir, negaranya perang sendiri, mau ibadah yang nggak tenang ibadahnya, mau sholawatan nggak bisa kumpul yang banyak, mau zikiran nggak bisa kumpul zikiran yang banyak, mau pengajian nggak bisa kumpul pengajian yang banyak, lawang perang.
Itulah kenapa kita wajib menjaga negara kita. Bayangkan terjadi kayak gitu. Maka kalau ada jamaah mempunyai fikih sendiri, aturan sendiri yang bertentangan dengan aturan negara, itu tidak boleh. Itu. Apalagi sudah hidup di negara yang diakui nilai-nilai negara itu sudah sesuai dengan ajaran agama kita. Adapun yang belum sesuai dibenarkan, diluruskan saja, tapi negaranya jangan dilemahkan dan jangan dihancurkan. Caranya gimana? Ya ikut sistem. Bagaimana cara ikut sistem? Kalau Anda ingin merubah bangsa ini dengan suatu kemartabatan yang tinggi, Anda ikut sistem, ikut partai, jadi DPR. Jadi DPR diubah aturan-aturannya yang menurut Anda belum sesuai dengan aturan itu. Musyawarah di DPR, MPR dirubah. Atau Anda jadi presidennya, atau Anda jadi menterinya, atau Anda jadi bupatinya, atau Anda jadi gubernurnya. Nah, begitu. Tapi negara ini jangan diporak-porandakan di luar sistem. Jadi semua, kalau Anda ingin memperbaiki bangsa ini, harus sesuai kesepakatannya, yaitu harus masuk di dalam sistem, jangan di luar sistem. Kalau ada kelompok membuat aturan sendiri, fiqhul jamaah namanya, jurisprudensi sendiri, yang bertentangan dengan sistem, ya tidak boleh. Ikutin sistemnya, karena sistem ini juga sudah sesuai dengan sistem agama kita. Maka kalau ingin merubah ada sesuatu yang kurang, ikuti sistemnya. Jangan dirobohkan negaranya. Paham? Syatani baina fiqhi daulah wa fiqhil jamaat. Ada dua hal yang berbeda antara jurisprudensi negara dan jurisprudensi kelompok. Fiqhul jamaat fiqhun mu'allakun. Fikih jurisprudensi sebuah kelompok adalah jurisprudensi yang tertutup untuk kelompoknya itu saja. Fiqhun takni maksudnya fiqhun la yastanidu illa ila maslahatil jamaah. Suatu aturan yang tidak berbasis kecuali hanya untuk kemaslahatan kelompok itu saja, bukan untuk semuanya. Itu. Ada kelompok punya aturan, ya aturannya untuk itu saja, bukan untuk semuanya. Maka ketika ada kelompok, ada organisasi di sebuah negara yang sudah disepakati, maka aturannya itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sudah disepakati. Nah, kalau kelompok itu mau merubahnya, organisasi itu mau merubahnya, ikutin perubahannya. Bisa juga negara ini dirubah dari hal-hal yang kurang baik, ikut di proses sistem yang sudah disepakati. Hatta anabadokman, sampai ada sebagian orang yattakhidunahum yang mengambil dari kelompoknya, mengambil muftiyin, seorang mufti atau mufti-mufti. Ada punya kelompok, punya aturan, punya DART, ngambil mufti, lahum bagi jamaah, fil jamaah, untuk jamaahnya, untuk kelompoknya, lahum min ahlil ilm wala fiqh wala thaqafah, yang mereka muftinya itu bukan ahli ilmu,
walal fiqh dan bukan pula ahli fikih, wala thaqafah dan bukan pula ahli budaya, ahli peradaban, bukan pula ahli peradaban. Jadi ada sebuah kelompok yang dia ngambil mufti. Ini cerita di Timur Tengah. Cerita di Timur Tengah ada satu kelompok, yang kelompok itu menentang negara. Dia mengangkat orang seorang mufti. Yang mufti itu dilihat lahum fil jamaah min ahlik wala thaqafah. Tidak termasuk orang itu ahli ilmu, ahli fikih, ahli peradaban, walal kim, wala hatalak, dan tidak punya nilai, tidak punya akal. Balhiya marji'iyatun, tapi dia adalah sebuah hanya referensi saja, tado'uha yang ditetapkan, tado'uha yang menetapkan padanya apa angdimatu daulin mu'adiyatin, sistem sebuah negara mu'adiyatin yang memusuhi li ummatina pada umat kita al-arabiyah al-islamiyah, pada bangsa Arab. Jadi ada kelompok di Timur Tengah itu yang kadang itu ditiru di sini. Kelompok di Timur Tengah itu bukan negara, punya jurisprudensi sendiri, punya mufti sendiri, bukan negara. Tapi kelompok itu memusuhi negaranya di sana di Timur Tengah. Nah, kelompok itu dibawa ke sini, orang di sini pada ikut beat ke sana, ikut baiat ke sana. Itu apa itu kita harus ikuti? Tidak boleh diikuti. Ini karena itu merusak bangsa. Wong di sana aja bukan negara, di sana kelompok yang memerangi negara dibawa ke sini, di sini pada ikut baiat. Nah, itu nggak boleh diikuti. Mustahdifatun likiyaniha wa wujudiha, yang ditargetkan, mustahdifatun yang ditargetkan likiyaniha wa wujudiha, untuk entitasnya, wa wujudiha dan keberadaannya. Nah, kelompok itu memang sesungguhnya targetnya, aturannya itu diperuntukkan untuk tujuan entitasnya dan keberadaannya. Tomiyatun fi khairatiha wa muqaddaratiha. Tomiyatun yang serakah fi khairatiha atas sumber daya alamnya, wa muqaddaratiha dan kemampuannya. Romiyatun ma'adalik yang melempelkan atas hal itu, litaswihi surati dinina, untuk mendistorsi citra agama kita, ala annaha, karena sesungguhnya kelompok model itu suratud dam wal qatl wasafakut dima. Kelompok yang model kayak gitu itu suratud dam wal qatl wasafakut dima, yaitu kelompok yang menceritakan darah dan mengalirnya darah. Jadi jangan ikuti. Dan ada kelompok di sini yang mengambil model-model kelompok ini, yang senengannya adalah suratud dam. Citranya citra darah. Ditembak malah seneng. Gitu. Jangan ikuti. Ala anaha suratud dam wal qatl wasafakud dima. Ini. Yang diikuti adalah fikihnya fikih daulah,
Bukan fikihnya fikih jamaah itu, bukan. Itu karena jamaah itu di Timur Tengah tidak punya negara, dibawa ke sini ingin seperti sana sampai baiat ke sana. Lah, kelompok yang kayak gini annaha suratud dam wal qatl wa safakut dima liyamhu an anfusihim ma hum alaihi aslan min adamil imani bil akhirah wastahdaf wujudana wa arduna wa irduna wa maqumati hayatina. Liyamku untuk menghapus an anfusim atas diri mereka mahum alaihi aslan, makan hal-hal bermula mereka alaihi atas aslan min adamil iman bil akhirah, tidak adanya percaya dengan akhirat, wastahdafu dan menargetkan wujud dan akan keadaan kita. Dia menargetkan wujudan akan keberadaan kita, wa ardona dan menargetkan akan tanah kita, wa ardona dan menargetkan akan kebesaran kita, wa maqumati hayatina dan menargetkan atas elemen-elemen kehidupan kita. Jadi mereka didirikan ngikutin kelompok-kelompok mereka yang ada di luar negara sini, diikuti gaya-gayanya, yang gaya-gayanya itu adalah suratud dam wal qatl wa safakut dima, yang tidak lain liyamku an anfusihim mahum alaihi aslan minat, yang tujuannya adalah juga untuk kalau bisa organisasi-organisasi existing di sini dihapus, diganti menjadi organisasinya mereka. Nah, yang semacam ini, kajian yang ke-8 ini, mari kita camkan bersama-sama, jaga negara kita, jangan ikutin kelompok-kelompok yang ala surati ad-dam wal qatl wa safakut dima. Dan juga jangan mengikuti kelompok-kelompok yang la yastan itu illa maslahatil jamaahnya saja, karena itu menjadi fitnah, yang fitnah itu tidak bisa nyetop kalau mereka itu sudah besar. Inilah kajian yang ke-8, kita akan sambung kajian yang ke-9. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.